lanjutan sidang untuk perkara terdakwa 3 orang terdakwa atas nama Ardi Muiz, terdakwa Suparta dan Reza Ardiansa. Kita menghadirkan 5 saksi, ya, maaf, ada 5 saksi yang sudah kita hadirkan, masing-masing dari PT Timah, dari Direktur Operasional dan Produksi, kemudian ada Direktur Keuangan, dan dari Divisi Akuntansi ya. Jadi poin-poin dari keterangan para saksi tadi ya, ada beberapa hal yang sangat penting dalam pembuktian dakwaan penuntut umum. Yang pertama tentang kerjasama smelter. Tadi sudah diterangkan bahwa tidak ada kajian yang terkait dengan harga pada saat kerjasama itu diputuskan tanda tangani. Nah, ini juga sesuai dengan keterangan saksi sebelumnya bahwa sebetulnya nilai 4.000 US dollar per ton untuk RBP dan 4 perusahaan smelter lainnya yang 3.700 itu sebetulnya terjadi kemahalannya terlalu tinggi dibandingkan dengan harga pokok produksi yang sebetulnya PT Timah punya 2 unit ya, pemrograman sendiri, dua tanur ya. Nah berikutnya tadi ada keterangan tentang laporan keuangan ya, 2019 dan 2020 ya. Itu sebetulnya ketika produksi timah meningkat, laporan keuangan konsolidasi itu ternyata mengalami kerugian 2019 sebesar 600 miliar, kemudian 2020 ada sekitar 400 miliar ya kerugian yang dialami PT Timah. Nah ini terkait dengan diantaranya karena ada beban tagihan terkait dengan kerjasama smelter. Tadi ada tambahan informasi juga keterangan dari saksi, ternyata dalam rangka pembiayaan kerjasama smelter tadi ada pinjaman yang diajukan oleh PT Timah kepada beberapa bank dalam dan luar negeri. Untuk 2019 ya sorry ya, itu sekitar 8,7 triliun untuk membiayai, diantaranya adalah kerjasama smelter. Nah yang terakhir tadi ada keterangan tentang bahwa kemudian penambangan yang dilakukan secara ilegal itu juga terjadi di wilayah IUP PT Timah di dalam kawasan hutan. Ini yang coba akan kita eksplor kembali untuk sidang-sidang berikutnya. Demikian ya untuk pemeriksaan hari ini. Kira-kira ada rencana nggak Pak? Nah, masih. Jadi untuk keterangan saksi berikutnya kita akan tetap prioritas dulu pada prioritas pembuktian kita ya. Bahwa kemudian ada nama-nama saksi yang muncul di persidangan itu akan kita kaji lagi sehingga kepentingan itu dibutuhkan, sehingga kemudian nanti apakah dihadirkan atau tidak, saya kira nanti akan kita lihat nanti. Ya. Pak, di juara sebenarnya juga sudah disebutkan apakah nantinya akan ditulis? Ya termasuk, jadi nama-nama yang muncul dalam persidangan, ya, nama-nama yang muncul dalam persidangan yang belum masuk dalam daftar saksi pada saat penyidikan atau di DAP, nanti coba kita lihat apakah kemudian kepentingannya pembuktiannya masih ya akan kita lihat nanti, karena kita masih prioritas pada pembuktian yang kami kira untuk kami prioritaskan untuk dibuktikan. Oke. Saya kira Untuk saksi Sandra Dewi, sekiranya agendanya apa? Sandra Dewi, sebagaimana sudah kami sampaikan kemarin juga, ini kita untuk klaster, jadi saksi ini kan ada beberapa klaster ya, ada klaster untuk pembuktian dakwaan di Timor, ada klaster saksi untuk pembuktian TPPU. Nah nanti coba akan kita lihat, kita akan habiskan dulu nih saksi-saksi untuk pembuktian dakwaan tidak pidana korupsi. Ya. Prediksi saksi ada berapa kira-kira keseluruhan? Nah ini akan kita lihat ya, kalau saksi banyak ya, apakah kemudian harus atau akan dihadirkan semuanya. Ada banyak faktor ya, apakah kemudian waktunya cukup, kemudian saksinya ya tergantung nanti apakah kemudian cukup, kira-kira ada yang tidak atau seperti apa. Saya kira itu ya. Pak, penegasan Pak, yang pinjaman 8,7 triliun itu apakah semuanya untuk RBT aja apa diantaranya? Oh, tidak seperti 8,7 triliun itu merupakan total pinjaman di tahun 2019 diantaranya untuk membiayai kerjasama sewa smelter. Nah sewa smelter ini kan ada 5 perusahaan pada tahun itu ya, ada RBP, ada CP, Peno,
dan 3 perusahaan lain. Tapi untuk rinciannya ke RBT sendiri belum tahu. Untuk rincian RBT kan kita bicara ke pembayaran ya, nanti akan di pembuktiannya nanti di saksi-saksi seterusnya juga akan kita sampaikan ke masyarakat. Oke, saya kira cukup ya, demikian. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.